Alergi bisa sembuh nggak sih sebenarnya? Pertanyaan ini kayaknya mustahil ya buat sebagian dari kita. Tapi yuk kita bedah faktanya bareng-bareng. Oke, siap-siap ya, karena selama ini kayaknya kita semua salah besar. Kita kan diajarinya gini, kalau alergi ya hindari aja pemicunya. Beres, tapi gimana kalau itu ternyata cuma setengah dari kebenarannya? Iya kan? Kita tuh mikirnya, ya udahlah, bersin-bersin, gatel-gatel, ruam, itu tuh nasib, takdir seumur hidup yang ya mau gimana lagi, terima aja. Nah, ternyata ini dia nih yang seru. Ilmu medis itu punya jawaban yang mungkin nggak pernah kita dengar di bangku sekolah. Ternyata sistem imun kita, sistem pertahanan tubuh kita, itu bisa diprogram ulang. Keren kan? Dan disinilah kuncinya. Pusat peperangan yang sebenarnya itu seringkali bukan di kulit yang gatal atau hidung yang meler, tapi jauh di dalam sana. Yep, di usus kita. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan awal. Setelah tahu semua itu, menurut kamu, alergi beneran bisa sembuh total nggak? Coba deh simpan dulu jawabannya, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, medan perang di usus. Percaya deh, disinilah seringnya akar masalah itu berasal. Oke, sebelum lanjut, kita samain dulu pemahamannya ya. Alergi itu apa sih? Gampangnya gini, alergi itu reaksi salah kaprah dari sistem imun kita. Bayangin aja ada satpam super panikan yang nembakin tukang pos pakai bazooka. Nah, gitu tuh. Tubuh kita nyerang sesuatu yang sebenarnya nggak bahaya sama sekali. Nah, ini faktanya yang bakal bikin kaget. 70%. Sekitar 70% sel-sel imun utama kita itu markasnya di mana? Yap, di saluran pencernaan. Sebagian besar tentara pertahanan tubuh kita itu ngumpulnya di situ. Nah, masalahnya, kalau keseimbangan di usus ini keganggu, bisa muncul kondisi yang namanya leaky gut. Atau gampangnya usus bocor. Ini kondisi di mana dinding pertahanan usus kita itu mulai longgar. Coba bayangin, usus kita itu kayak tembok benteng yang super kokoh. Nah, pas tembok ini mulai renggang atau bocor, partikel makanan yang belum hancur sempurna, racun-racun, itu semua bisa nyelonong masuk ke aliran darah. Hasilnya, satpam-satpam imun di seluruh tubuh kita jadi panik total. Mereka bereaksi berlebihan dan, boom, muncullah gejala alergi di kulit, hidung, sampai paru-paru. Oke, kalau masalahnya serumit itu dan akarnya ada di usus, terus gimana dong caranya kita ngelatih ulang sistem imun yang udah kadung lebay ini? Ada caranya nggak? Ada dong, solusi ilmiahnya disebut imunoterapi. Dan ini bukan sulap ya, ini murni sains. Prosesnya itu mirip kayak kita ngelatih tentara. Jadi tubuh kita itu secara perlahan-lahan dan terkontrol banget dikenalin lagi sama si musuhnya, si alergen itu. Dikasihnya dosis super kecil dulu, mikroskopis. Terus pelan-pelan dosisnya dinaikin. Tujuannya apa? Supaya sistem imun kita belajar buat adaptasi. Biar dia nggak panikan lagi dan akhirnya nganggep si alergen itu ya bukan ancaman. Tapi ini penting banget, dengerin ya. Awas, jangan sekali-kali nyobain ini sendirian di rumah. Ada mitos bahaya banget yang bilang, alergi itu bisa sembuh kok kalau dipaksa makan pemicunya terus. No, itu bisa fatal akibatnya. Kenapa bahaya? Karena tanpa dosis yang super presisi dan pengawasan dokter, tindakan nekat kayak gitu justru bisa memicu yang namanya anafilaksis. Itu adalah reaksi shock alergi yang parah banget, datangnya tiba-tiba dan bisa mengancam nyawa. Serius, jangan main-main. Nah, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Soalnya, masalah alergi ini ternyata lebih luas dari sekedar urusan tubuh kita doang. Coba deh pikirin, pernah nggak ngerasa aneh? Kenapa ya kok kayaknya di zaman sekarang ini makin banyak aja orang yang kena alergi, asma, dan yang sejenisnya? Ada apa sebenarnya? Jawabannya, ironisnya, ada di gaya hidup modern kita. Kita hidup terlalu steril, terlalu bersih. Pola makan kita rendah serat. Kita juga sering banget pakai antibiotik. Semua ini tanpa sadar membasmi bakteri-bakteri baik di tubuh kita. Jadinya, sistem imun kita itu kayak kesepian. Dia kehilangan teman-teman mikrobanya, jadi gampang stres, dan jadi super reaktif. Jadi, mungkin kita harus mengubah cara kita memandang alergi. Ini bukan tanda tubuh kita lemah. Anggap aja ini sebagai jeritan dari sistem imun kita yang lagi kehilangan keseimbangan. Kehilangan koneksinya dengan alam.
Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau tubuh kita ini sebenarnya punya sistem pertahanan yang canggih banget, kira-kira kebiasaan kita yang mana ya yang setiap hari tanpa sadar malah ngerusak keseimbangan usus kita? Coba deh share pendapat kamu di kolom komentar. Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita.